Halo Bedegers, mengejutkan. Itulah kata yang tepat menggambarkan peristiwa tewasnya 6 laskar FPI dalam insiden di tol Jakarta Cikampek kilometer 50, 7 Desember 2020 lalu. Di tengah memanasnya situasi politik yang menyeret Imam Besar FPI Habib Rizik, peristiwa ini malah terjadi. Yang membuat publik kebingungan adalah kronologi kejadian yang diberikan Polri dan FPI benar-benar jauh berbeda. Tak kayal peristiwa ini semakin memperdalam polarisasi yang sudah terlanjur tercipta di tengah masyarakat. Lantas, mengapa kronologi antara pihak kepolisian dan FPI bisa berbeda? Mari kita bahas selengkapnya, mari kita bongkar. Tak berselang lama setelah tewasnya 6 laskar FPI, pihak kepolisian melalui Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran melakukan rilis dan mengungkap kronologi kejadian. Pihak kepolisian menyebut bahwa telah terjadi bentrokan antara polisi dan laskar FPI yang mengakibatkan 6 nyawa laskar FPI melayang. Namun beberapa jam setelah polisi mengungkap kronologi kejadian, FPI melalui Sekretaris Umum FPI, Munarman, membeberkan kronologi yang berbeda 180 derajat. Lantas, seperti apa kronologi kejadian versi polisi? Dalam keterangannya pada 7 Desember 2020, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran membenarkan bahwa 6 laskar FPI tewas setelah bentrokan dengan pihak kepolisian. Insiden itu terjadi di tol Jakarta Cikampek kilometer 50 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Insiden itu bermula ketika polisi memperoleh informasi terkait adanya pengerahan massa untuk mengawal pemeriksaan Habib Rizik Syihab di Polda Metro Jaya. Mendapat informasi tersebut, pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan. Polisi lantas membuntuti mobil yang diduga mengangkut simpatisan Rizik. Namun ketika sampai di tol Jakarta Cikampek kilometer 50, saat polisi berusaha memperhatikan mobil laskar FPI, kendaraan polisi malah dipepet dan diserang simpatisan Rizik yang berjumlah 10 orang. Bentrokan pun tak terhindarkan. Menurut Fadil, polisi diserang duluan oleh laskar FPI dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api. Karena terancam, polisi lantas menembak mati 6 laskar FPI. Sementara 4 orang lainnya berhasil kabur. Tindakan ini diakui Fadli sebagai tindakan tegas dan terukur untuk melindungi keselamatan jiwa anggotanya. Dan keterangan pers tersebut, Fadil memperlihatkan barang bukti senjata api dan senjata tajam yang digunakan oleh laskar FPI saat menyerang polisi. Polisi menyita 2 pucuk senjata api dan beberapa butir peluru, serta sebuah katana dan celurit. Sementara itu beberapa jam setelah polisi menggelar jumpa pers, FPI juga memberikan keterangan terkait insiden tersebut. Namun kronologi yang dibeberkan FPI sangat berkebalikan dengan apa yang disampaikan oleh polisi. Lalu seperti apa kronologi kejadian versi FPI? FPI yang diwakili oleh Munarman menyebut bahwa apa yang disampaikan oleh polisi adalah fitnah terhadap FPI. Munarman membantah pengakuan polisi bahwa laskar FPI memiliki senjata api dan melakukan penyerangan duluan. Bahkan pihak FPI terkejut mendengar informasi bahwa 6 anggotanya meninggal dunia. Sebelumnya, mereka mengira ke-6 laskar FPI itu diculik. Dalam keterangannya, Munarman menjelaskan ihwal terjadinya insiden tersebut. Menurutnya, rombongan Habib Rizik terdiri dari 8 mobil, di mana 4 mobil berisi keluarga Rizik dan 4 mobil lainnya berisi laskar FPI. Sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, rombongan tersebut keluar dari Sentul Bogor usai mengikuti pengajian keluarga inti. Rombongan tersebut sudah menyadari bahwa mereka dibuntuti. Namun para pembuntut baru melakukan aksinya pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Setelah rombongan tiba di tol Jakarta Cikampek dekat gerbang tol Karawang Timur. Saat rombongan Rizik berusaha dihentikan oleh orang-orang tak dikenal yang rupanya adalah polisi, 2 mobil anggota laskar FPI berusaha menghalanginya. Menurut Munarman, laskar FPI tidak melakukan serangan duluan. Laskar FPI hanya bereaksi normal, menjalankan tugasnya sebagai pengawal Rizik. Munarman membantah dengan keras bahwa anggotanya memiliki senjata api dan melakukan tembak-menembak dengan orang tak dikenal tersebut. Ia menyebutnya sebagai fitnah besar yang dilakukan terhadap FPI.
Lebih lanjut, Munarman menyampaikan bahwa anggotanya sempat mengirimkan voice note pasca insiden di jalan tol tersebut. Bahkan Munarman bersama anggota FPI yang lain telah menyusuri lokasi sekitar kejadian dan tidak menemukan jenazah ataupun keramaian di lokasi kejadian. Hal itulah yang memperkuat anggapan FPI bahwa 16 laskar tersebut tidak tewas di tempat, melainkan diculik dan dibantai di suatu tempat. Sontak saja perbedaan kronologi yang disampaikan polisi dan FPI menambah kesimpang siuran di tengah masyarakat. Masing-masing pihak menyampaikan versinya masing-masing. Di satu sisi, polisi mengaku bahwa apa yang dilakukannya telah sesuai dengan prosedur yang ada. Sementara FPI di sisi lain menganggap bahwa insiden tersebut adalah sebuah bentuk kezoliman yang dilakukan terhadap Habib Rizik dan FPI. Namun pengakuan berbeda juga disampaikan oleh saksi mata yang ada di sekitar lokasi saat insiden tersebut terjadi. Dilansir dari pikiranrakyat.com, dua saksi mata melihat sebuah minibus dengan ban kempes berhenti di pintu keluar rest area kilometer 50 selepas tengah malam pada Senin 7 Desember 2020 lalu. Saksi yang enggan disebut namanya itu menyebut bahwa polisi melakukan pengepungan dan mengeluarkan para penumpang mobil. Saksi mata juga menyebut bahwa polisi mengeluarkan senjata tajam dari mobil, semacam parang. Saksi lainnya malah sempat diusir saat mendekat ke lokasi kejadian. Menurut saksi mata tersebut, ada seseorang berbaju bebas yang menghalaunya dan melarangnya ikut campur. Karena polisi sedang menangani teroris, tak lama berselang saksi mata kemudian mendengar 2 atau 3 kali suara tembakan. Penelusuran yang dilakukan Edi Mulyadi, seorang wartawan senior FNN, juga membeberkan fakta mengejutkan. Dari hasil wawancaranya dengan salah satu seorang saksi di TKP, saksi mengatakan bahwa hanya mendengar 2 suara tembakan dan tidak ada tembak-menembak. Saksi tersebut melihat 2 orang tewas di tempat. Lalu mobil ambulans datang mengangkut jenazah korban. Sementara 4 orang yang masih hidup dipindahkan ke mobil lain dan dibawa entah kemana. Nah, berikut itulah perbedaan kronologi yang diungkap polisi dan FPI terkait insiden tewasnya 6 laskar FPI. Perbedaan kronologi ini baik versi polisi dan versi FPI, ditambah keterangan saksi mata di lapangan yang juga berbeda, jelas semakin menambah tebal kabut misteri kejadian ini. Beragam spekulasi pun mencuat ke permukaan, hingga tuntutan kepada pemerintah untuk membentuk tim independen agar kasus ini bisa diungkap secara terang benderang. Kita berharap pemerintah segera mengambil sikap dan langkah agar selubung misteri kasus ini bisa terbuka. Dari kejadian ini, bagaimana tanggapan kalian, Bedikers? Share pendapatmu di kolom komentar. Demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.